Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Dwi Sasmudro dari program studi Agroteknologi, dan teman saya Nasirullah Witafadi dari program studi Agribisnis. Jadi di sini kita berdua sebagai host ingin mewawancarai kepada narasumber terkait tema Agama moderasi menuju jalan harmoni. Jadi, dalam sebuah masyarakat yang majemuk, perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang dimana kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, budaya, agama, dan pandangan hidup. Namun, perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi diolah untuk menjadi kekuatan. Disinilah pentingnya moderasi beragama, sikap seimbang antara keyakinan terhadap ajaran sendiri dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Namanya sih enggak sih. Kita boleh tanya sebentar nggak? Baik, boleh kenalan dulu dari nama sama Kak. Kenalkan, nama saya Aksama Zura dari program studi Agribisnis. Nah, jadi pertanyaan kakak ini, apa sih makna penting dari moderasi beragama ini, Kak? Menurut saya tentang moderasi beragama ini, moderasi beragama bukan berarti kita mengurangi rasa kepercayaan atau keyakinan pada agama kita sendiri, tetapi mengurangi atau menghindari rasa atau sikap berlebihan atau ekstrim dalam beragama. Nah, istilah moderasi ini berasal dari kata wasatiyah yang berarti jalan tengah, adil dan seimbang. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, mendefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik dalam beragama untuk mengambil jalan tengah, adil, dan taat terhadap konstitusi dan kehidupan berbangsa. Saya tentang pandangan moderasi beragama. Baik, sudah cukup. Terima kasih ya, Kak. Perkenalkan, nama saya Alina Diandani dari prodi Agribisnis. Oh ya Kak, kita mau nanya dulu Kakak, apa saja sih yang menjadi indikator dalam moderasi beragama ini? Setahu saya ya Kak, indikator terhadap moderasi beragama itu ada 4. Yang pertama itu ada komitmen kebangsaan, yang kedua ada toleransi terhadap perbedaan, yang ketiga anti kekerasan, dan keempat atau yang terakhir itu ada penerimaan terhadap tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Baik, terima kasih, Kak. Halo, Kak. Bapaknya sibuk nggak? Udah. Kita mau tanya-tanya sedikit nih Kak, boleh? Silakan. Baik, boleh perkenalan dari nama sama prodi, Kak. Nama saya Saransa Purmani Adita dari prodi Agribisnis. Jadi, kakak nih, apa sih agensi atau pentingnya moderasi beragama itu, Kak? Menurut saya ya, yang mulia namanya siswa ini harus informasi tanpa batas, edukasi dan ujaran kebencian sudah menyebar tanpa sikap moderat, masyarakat bisa terpecah oleh isu agama. Moderasi agama menjadi benteng untuk mencegah radikalisme intoleransi, terus politisasi agama, segregasi sosial, serta konflik horizontal. Dengan sikap moderat, umat beragama mampu hidup damai tanpa kehilangan identitas dan keagamaannya. Terima kasih, Kak. Baik, sebelumnya boleh perkenalan dulu, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Arya, saya dari Fakultas Komunikasi. Kita mau tanya terkait moderasi beragama. Jadi menurut Kakak, apa sih konsep moderasi beragama ini dalam Islam? Mungkin saya jelaskan dalam perspektif Islam, ajaran Islam sendiri itu mengajarkan tentang keseimbangan dan kasih sayang. Dan sebagaimana dalam Al-Quran, umat Islam sendiri itu disebut sebagai umatan wasatan atau umat yang moderat. Hal itu juga tertuang dalam Al-Baqarah ayat 140. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya yakni tantangan apa sih yang ada di dalam moderasi beragama, Kak? Kalau tantangannya itu yang pertama ada fanatisme dari beberapa kelompok, di
mana mereka masih menganggap bahwa ajaran atau keyakinan mereka sendiri itu benar. Kemudian ada polarisasi politik dalam agama. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya keteladanan tokoh dalam merawat perbedaan. Baik, itulah pendapat dari beberapa narasumber yang sudah kita wawancarai. Jadi, moderasi beragama bukan merupakan tanggung jawab bagi pejabat ataupun tokoh agama, tetapi bagi diri kita sendiri.